Smiling Kid minggu ini. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa kan? Masih sehat semua kan? Oke, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami datang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati ibadah Smiling Kids hari ini, Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan
itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Peduli itu tanda kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu.
kasih, sekarang sudah boleh duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua, Kau memberikan dengar-dengaran bagi kami semua ya Bapa. Kau memberkati kakak Smiling Kids yang bertugas hari ini untuk menyampaikan firman kepada kami. Kiranya Kau memberikan hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Sudah pernah dengar ceritanya ini belum? Oke, cerita kali ini diambil dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Adik-adik bisa baca sendiri, dibantu oleh mama papa di rumah. Untuk ayat hafalan ada di Mazmur 34 ayat 10b. Bunyinya seperti ini. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di sini ceritanya Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya Tuhan Yesus lagi di bukit adik-adik. Waktu itu Tuhan mengajar murid-muridnya, tapi pada saat itu bukan cuma murid-muridnya Tuhan Yesus aja, tapi melainkan ada banyak orang yang datang pada waktu itu cuma untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orangnya ini juga bermacam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sudah dewasa, ada yang masih anak-anak seperti kita. Ada juga orang-orang yang sakit adik-adik. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Semua orang datang pada waktu itu cuma mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang segitunya mau bertemu dengan Tuhan Yesus ini. Dia merasa kasihan adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus akhirnya mau menyembuhkan orang-orang yang sakit tadi. Orang-orang yang sakit tadi, orang yang lumpuh, kakinya dijamah, lalu disuruh berdiri sama Tuhan. Akhirnya orang itu bisa berdiri dan melompat untuk Tuhan Yesus. Selain itu, ada juga orang yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Saat itu telinga dan lidahnya orang ini dijamah sama Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga orang tersebut bisa berbicara dan mendengar. Nah, waktu itu mereka senang dong karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka bersuka cita, mereka semua memuji Tuhan Yesus, mereka semua mendengarkan Tuhan Yesus ini mengajar apa. Nah, pada waktu itu mereka datang ini dengan perbekalan yang sedikit. Mereka tidak mau pulang, mereka mau dekat sama Tuhan Yesus terus pada waktu itu. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus ini memberi makan orang-orang tersebut. Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya. Tuhan Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, "Aku kasihan melihat orang-orang yang datang ini. Mereka datang cuma membawa bekal sedikit, dan mungkin itu juga sudah habis." Lalu Tuhan Yesus ini bilang, "Aku mau memberi makan mereka. Gak mungkin saya mau menyuruh mereka pulang walau dengan perut yang kosong. Gak mungkin, mereka pasti di jalan nanti mungkin jatuh pingsan, mungkin lemas, mungkin mereka seperti itu adik-adik." Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Tapi gimana cara kita memberi makan orang sebanyak ini? Walaupun kita ada uang, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena di sini tidak ada pasar, tidak ada orang yang berjualan, kita tidak bisa membeli bahan-bahan untuk mereka makan." Nah, setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Ada berapa roti yang ada padamu?" Murid Tuhan Yesus bilang,
rotinya hanya 7 dan ada beberapa ikan kecil. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meminta roti dan ikan tersebut. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid Tuhan Yesus ini mengumpulkan orang yang 4.000 tadi, adik-adik. Disuruhlah mereka duduk di tengah tanah yang luas. Pada waktu itu menurutlah murid-murid Tuhan Yesus ini kepada utusan Tuhan Yesus. Akhirnya disuruhlah orang-orang ini duduk di tanah lapang tadi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus itu mengambil roti dan ikan tersebut dari murid-muridnya. Tuhan Yesus tapi nggak melihat roti sama ikannya tersebut, melainkan melihat ke atas. Seakan-akan Tuhan Yesus ini berbicara kepada Bapa di surga bahwa ia mengucap syukur, ia berterima kasih karena masih ada yang bisa dimakan oleh orang-orang ini. Akhirnya Tuhan Yesus ini memecah-mecahkan roti, adik-adik. Roti yang tadi 7 ketul ini dipecah-pecah lalu diberikan kepada murid Tuhan Yesus untuk dibagi-bagikan kepada 4.000 orang itu tadi. Setelah itu dibagikanlah semua roti yang diberikan Tuhan Yesus ini kepada orang-orang di tanah lapang tadi. Setelah itu mereka makan, adik-adik. Mereka makan. Setelah makan, ternyata roti dan ikan tadi itu masih sisa, adik-adik. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini mengumpulkan sisa-sisa roti yang tidak dimakan. Roti tersebut bersisa 7 bakul, adik-adik. Bayangkan, dari 7 roti tadi menjadi 7 bakul. Bagaimana bisa? Nah, itu karena mujizat Tuhan, adik-adik. Nah, lalu setelah orang-orang tadi makan, orang-orang akhirnya senang, bersukacita. Karena apa? Karena sudah diberi makan sama Tuhan Yesus, sudah melihat mujizat Tuhan Yesus, sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus, diajarkan banyak hal sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang, dan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ini juga pergi ke tempat lain yang tempat lain sudah ditunggu juga oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang yang tadi? Padahal kan Tuhan Yesus nggak kenal mereka. Terus kenapa juga mereka juga dikasih makan sama Tuhan Yesus? Padahal mereka juga nggak kenal Tuhan Yesus, nggak kenal mereka siapa. Nah, Tuhan Yesus ini merasa kasihan adik-adik pada waktu itu. Akhirnya Tuhan Yesus ini merasakan betapa, aduh kasihan banget ya orang-orang ini sudah jauh-jauh datang cuma mau bertemu dengan aku. Terus melihat orang-orang yang sakit tadi, Tuhan merasakan, aduh betapa sengsaranya mereka. Pasti mereka juga ingin bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara, pasti juga ingin melihat. Makanya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih merasa khawatir, aku besok makan apa ya? Aku besok ulanganku gimana ya? Nah, pasti pernah ya kan? Kakak juga pernah waktu itu. Tapi kita nggak perlu khawatir, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ini sudah menyediakan porsi untuk kita. Kita cukup berserah kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan untuk kita. Jadi, mari kita berdoa, adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ibadah ini berjalan dengan lancar ya Bapa, itu karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.